Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi, depresi, dan persediaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasannya itu ada 6. Yang pertama, pengertian konservasi, depresi, dan persediaan. Yang kedua, pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, gerakan konservasi di Amerika Serikat. Yang keempat, konservasi dan investasi. Yang kelima, penggunaan lestari sebagai tujuan ekonomi. Yang keenam, standar minimum yang aman untuk konservasi. Pembahasan yang pertama, pengertian konservasi, depresi, dan persediaan. Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con, together, dan survive, keep, save yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Keep safe what you have, namun secara bijaksana with us. Menurut Gifford Pinchot, mengartikan konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Depresi berasal dari kata depletion yang berarti suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Depresi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Dengan kata lain, depresi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Persediaan cadangan adalah sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan bernilai ekonomis. Sumber daya alam bisa disebut cadangan jika sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah terukur dalam satu satuan seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Cadangan akan meningkat bila adanya penemuan baru, discovery, peningkatan cadangan yang telah terbukti, extension, revision akibat kebutuhan informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru. Bahasan yang kedua, pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Bagi kelompok pesimis, memandang bahwa dunia ini terbatas, sehingga terbatas pula sumber daya alam dan ketersediaan barang produksi bagi kebutuhan manusia. Batas persediaan sumber daya alam tersebut akan tiba masanya. Dampak dalam proses menuju batas bersifat kehancuran, dan harus ada usaha mengubah kecenderungan pertumbuhan eksponensial dan membatasi kegiatan manusia dengan batasan alamiah. Sedangkan bagi kelompok optimis memandang bahwa sumber daya alam yang tersedia masih melimpah, terutama sumber daya yang dapat diperbaharui. Diperlukannya teknologi untuk penemuan cara produksi yang baru, daur ulang, menemukan sumber daya alam yang baru, dan menemukan sumber daya alam substitusi atau alternatif. Bahasan ketiga, gerakan konservasi di Amerika Serikat. Konservasi di Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 sebagai sebuah gerakan. Dimulai dengan olahragawan Amerika yang menyadari bahwa limbah sembarangan dari satwa liar dan habitat mereka telah menyebabkan kepunahan beberapa spesies, sementara spesies lain terancam. John Muir dan Sierra Club memulai gerakan modern. Sejarah menunjukkan bahwa Bonnie and Crockett Club yang dibentuk oleh Theodore Roosevelt mempelopori konservasi di Amerika Serikat. Perbedaan antara Sierra Club dan Bonnie and Crockett Club adalah bahwa Sierra Club pernah dianggap sebagai organisasi pelestarian, sedangkan Bonnie and Crockett Club mendukung konservasi yang secara sederhana didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam secara cerdas. Bahasan keempat, konservasi dan investasi. Yang pertama, kebijakan pemerintah dan regulasi konservasi masih berpihak kepada kepentingan elit bisnis dan investasi, ketimbang berpihak pada konservasi. Yang kedua, pemerintah cenderung mengabaikan masyarakat setempat dalam pembangunan kawasan konservasi. Yang ketiga, utilisasi dari sumber daya alam yang kita miliki tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh rakyat dalam bentuk kemakmuran sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Yang keempat, sumber daya alam banyak dieksploitasi kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang sangat murah. Hasil dari pendapatan akan penjualan kekayaan alam pun tidak kemudian otomatis diinvestasikan untuk memperkuat akumulasi modal fisik dan modal manusia Indonesia.
Bahasan kelima, penggunaan lestari sebagai tujuan ekonomi. Konsep penggunaan sumber daya alam yang lestari dan maksimum itu berlaku hanya di bawah 3 asumsi ini. Pertama, harus ada panenan maksimum yang dapat dilaksanakan secara periodik tanpa memengaruhi pertumbuhan alamiah. Kedua, tidaklah ekonomis untuk meningkatkan atau menstabilkan pertumbuhan alamiah beserta pemanenannya dengan cara-cara tertentu. Ketiga, biaya untuk panen dan permintaan terhadap produk tidak ekonomis sifatnya bila dilaksanakan di bawah jumlah panenan maksimum menurut kondisi alamiah. Bahasan keenam, standar minimum yang aman untuk konservasi. Standar minimum yang aman bagi konservasi dapat dicapai dengan menghindari daerah kritis, yaitu kondisi fisik karena ulah manusia yang akan berakibat tidak ekonomis untuk menghentikan atau membalik tindakan depresi. Suatu standar minimum yang aman sesungguhnya merupakan suatu peningkatan fleksibilitas dalam melanjutkan pembangunan dalam masyarakat. Manfaat dari penentuan standar minimum yang aman itu adalah adanya tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lokal serta adanya kemudahan dalam pemahaman bagi para pemakai sumber daya alam. Sekian penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.